Halo semuanya, selamat datang kembali. Oke, kita langsung aja ya masuk ke topik kita hari ini. Malam ini ada sesuatu yang benar-benar bersejarah bakal terjadi tepat di atas kepala kita. Misi Shenzhou 23 bakal segera meluncur ke orbit. Dan dengerin ya, ini bukan sekedar misi kirim perbekalan biasa. Ini tuh benar-benar langkah raksasa buat perlombaan antariksa di abad ke-21. Kenapa? Karena misi ini bakal ngirim astronot buat tinggal di luar angkasa selama 1 tahun penuh. Gila kan? Jadi siap-siap karena di pembahasan kita kali ini, kita bakal membedah tuntas kenapa misi ini sangat krusial buat masa depan umat manusia di luar angkasa. Nah, buat agenda kita hari ini, kita bakal mulai dari ngebahas misi setahun di antariksa ini. Terus kita kenalan sama kru Shenzhou 23, lanjut ke persiapan menuju bulan 2030, ngintip sedikit eksperimen biologi luar angkasa yang lagi dikerjain, dan terakhir, kita bakal lihat gambaran besarnya, perlombaan antariksa babak baru. Yuk kita mulai! Oke, kita masuk ke bagian pertama, misi setahun di antariksa. Jadi gini, pada hari Minggu 24 Mei 2026, tepat jam 22:08 waktu Indonesia Barat, roket raksasa Long March 2 FY-23 bakal meluncur dari pusat peluncuran satelit Jiuquan. Roket ini bakal bawa wahana Shenzhou 23 langsung menuju stasiun luar angkasa Tiangong. Dari segi logistik aja ini udah luar biasa banget. Tapi jujur, yang paling bikin penasaran dari misi ini adalah durasinya. Coba tebak, 1 tahun penuh. Yah, Anda nggak salah dengar. Sejak 2021, misi berawak Shenzhou ke stasiun Tiangong itu biasanya cuma ngirim astronot buat tinggal selama 6 bulan aja. Tapi kali ini, 1 orang astronot bakal mecahin rekor penerbangan antariksa China dengan tinggal di orbit 2 kali lipat lebih lama dari biasanya. 2 kali lipat. Tapi, tunggu dulu. Kalau kita ngomongin perspektif global, ada satu angka yang masih jadi raja nih. 14,5 bulan. Bayangin aja, berada di ruang hampa selama itu. Rekor dunia sepanjang masa ini nyatanya masih dipegang kokoh sama seorang kosmonot Rusia sejak tahun 1995. Jadi walaupun misi setahun ini adalah lompatan yang super jauh buat program antariksanya Beijing, rekor ketahanan tubuh manusia secara global di luar angkasa sih masih belum tertandingi. Sekarang, mari kita masuk ke bagian kedua, mengenal kru Shenzhou 23. Tentu aja kita harus ngomongin manusianya kan? Kru ini punya latar belakang yang benar-benar beragam. Pertama ada Li Jiaying. Profil dia ini menarik banget karena dia sebelumnya adalah inspektur polisi di Hong Kong. Terus ada Zhu Yangzhou sebagai anggota kru dan Zhang Yuanzi sebagai pilot misi. Keduanya dari divisi astronot Tentara Pembebasan Rakyat. Nah, yang bikin misi ini agak beda, Badan Antariksa Berawak China belum nentuin dari awal nih siapa dari mereka bertiga yang bakal ditinggal selama setahun di sana. Keputusan itu bakal diambil nanti sambil jalan, ngeliat gimana perkembangan misi ini di atas sana. Dengar ini, pasti muncul satu pertanyaan gede di kepala kita. Kenapa sih harus tinggal setahun? Maksudnya, ngapain ngambil resiko dan ngabisin sumber daya sebegitu besarnya cuma buat nongkrong lebih lama di orbit bumi rendah? Jawaban dari pertanyaan ini, ini yang bakal ngebawa kita langsung ke ambisi luar angkasa Cina yang sebenarnya. Ini membawa kita ke bagian ketiga, persiapan menuju bulan 2030. Jadi semua manuver ini tuh saling nyambung, ibarat puzzle. Langkah pertama, penerbangan Shenzhou 23 ini bakal ngelakuin tes prosedur pertemuan dan penyambungan cepat otonom yang pertama kali dilakukan dengan modul inti Tiangong. Kenapa ini wajib banget diuji? Karena di langkah kedua, prosedur penyambungan otomatis ini pada dasarnya adalah gladi bersih. Yap, gladi bersih buat nanti nyambungin kapsul Mengzhou dan wahana pendarat Lanye di masa depan. Dan itu bakal dilakuin langsung di orbit bulan. Kalau ngomongin soal perangkat keras, Beijing lagi benar-benar ngegas. Mereka lagi ngembangin dan nguji keamanan teknologi-teknologi esensial secara agresif banget setahun terakhir ini. Kita lagi ngomongin roket kelas berat Long March 10, terus pesawat ruang angkasa generasi baru yang namanya Mengzhou, dan pastinya wahana pendarat bulan alias Lanyo. Ngeliat target mereka yang tinggal kurang dari 4 tahun lagi, ini bukan sekedar pembaruan alat biasa ya. Ini tuh ngebangun infrastruktur yang benar-benar baru dan khusus dirancang buat misi bawa manusia ke bulan. Tapi, sehebat apapun mesinnya, bagian paling rentan dari seluruh misi ini bukanlah roket atau kapsulnya, melainkan tubuh manusianya sendiri. Kita masuk ke bagian keempat, eksperimen biologi luar angkasa. Kita semua tahu, luar angkasa itu bukan tempat yang ramah. Para astronot bakal ngadepin dampak fisiologis yang nyata dan jujur aja cukup brutal buat jangka panjang. Mereka harus berhadapan sama paparan radiasi kosmik, belum lagi kehilangan kepadatan tulang yang parah banget karena nggak ada gravitasi bumi. Sampai stres psikologis ekstrim karena terisolasi.
Nah, inilah alasan utama kenapa harus ada awak yang tinggal di stasiun Tiangong selama setahun. Para ilmuwan tuh butuh data langsung. Mereka harus tahu persis gimana tubuh bereaksi buat mastiin manusia bisa selamat waktu ninggalin zona aman di orbit rendah menuju permukaan bulan yang super berisiko. Selain nguji fisik astronot dewasa, ada satu terobosan biologi yang benar-benar bikin merinding, eksperimen embrio buatan. Saat ini laboratorium di stasiun Tiangong lagi ngelakuin eksperimen embrio buatan manusia pertama di dunia, di luar angkasa. Mereka pakai sampel sel punca manusia yang udah dikirim lewat misi Shenzhou 22 bulan ini. Tujuannya, kedengarannya kayak dari film sci-fi ya, buat mempelajari kelangsungan hidup jangka panjang, ngelihat kelayakan tempat tinggal, sampai urusan reproduksi manusia di lingkungan tanpa gravitasi. Luar biasa kan? Tapi, semua kemajuan gila-gilaan di bidang roket dan biologi ini nggak terjadi gitu aja di ruang hampa. Ada pendorong utamanya, yaitu rivalitas geopolitik yang lagi panas-panasnya di bumi. Ini membawa kita ke bagian kelima, perlombaan antariksa babak baru. Jadi gini petanya, di satu sisi Amerika Serikat udah mulai ngasih peringatan keras nih. Katanya China punya rencana buat menjajah dan menambang sumber daya berharga di bulan. Tapi di sisi lain, sikap China juga nggak kalah tegas. Beijing membantah mentah-mentah semua tuduhan kolonialisasi itu. Nah, di sesi penjelasan kita kali ini, kita nggak milih pihak ya. Tapi yang pasti, kita harus perhatiin gimana ketegangan politik ini justru nyiptain persaingan super agresif yang akhirnya malah memicu inovasi teknologi kilat dari kedua belah pihak. Coba kita adu garis waktunya. NASA, Badan Antariksa Amerika, masang target pendaratan manusia di bulan pada tahun 2028. Itu artinya 2 tahun lebih cepat dari target China. NASA ini ngebawa modal kuat dari suksesnya uji coba roket raksasa Starship punya SpaceX, ditambah lagi suksesnya misi Artemis II yang bawa 4 astronot terbang ngelilingin bulan. Nah, di seberang sana, Badan Antariksa China ngajar target pendaratan di 2030. Mereka bakal sangat ngandalin data daya tahan manusia jangka panjang yang bakal didapat dari misi Shenzhou 23 ini. Biar kebayang seberapa cepat sejarah ini lagi ditulis, coba kita lihat lini masanya. Juni 2024 kemarin, China sukses jadi negara pertama yang ngambil sampel dari sisi jauh bulan. Terus lompat ke 2026, kita ada di tahap peluncuran misi 1 tahun Shenzhou 23 yang lagi kita bahas ini. Maju dikit ke 2028, itu target pendaratan bulan NASA. Nyusul di 2030, target pendaratan bulan dari China. Dan puncaknya nih, di 2035, China punya target bangun pangkalan permanen di bulan, dan mereka nggak sendirian, mereka kerja sama bareng Rusia. Serius, ini bakal jadi dekade yang paling sibuk buat umat manusia di tata surya. Pastinya, gambaran besar ini juga diwarnain sama beberapa konteks penting lain. Kita nggak bisa ngelupain yang namanya kerjasama internasional. Contohnya nih, saat ini ada 2 astronot Pakistan yang lagi ikutan latihan, dan salah satunya bahkan punya peluang buat terbang ke stasiun Tiangong. Selain itu, jangan lupa ada ancaman mematikan yang selalu ngintai, sampar luar angkasa. Sekedar ngingetin, puing di orbit tuh sempat bikin rusak wahana pendarat Shenzhou 20 loh. Bahkan sampai maksa kru misi sebelumnya, yaitu Shenzhou 22, pulang lebih cepat demi keamanan. Jadi ya, luar angkasa itu tetap arena yang nggak kenal ampun. Wah, kita udah ngebahas banyak banget ya hari ini. Dari detail misi 1 tahun ini, teknologinya, persiapan biologi yang di luar nalar, sampai tensi geopolitik di baliknya. Nah, sementara kita semua lagi melaju kencang menuju target pangkalan permanen di bulan pada tahun 2035, ada satu pertanyaan penutup buat Anda pikirkan. Visi eksplorasi luar angkasa milik siapa yang pada akhirnya bakal membentuk masa depan umat manusia di antara bintang-bintang? Apakah eksperimen di stasiun Tiangong hari ini beneran bakal jadi fondasi buat koloni di luar bumi esok hari? Pertanyaan itu saya kembalikan ke Anda. Terima kasih banyak udah nemenin di sesi penjelasan kali ini. Sampai ketemu di pembahasan menarik berikutnya.